Terima kasih kepada Ustazah semua yang sudah hadir pada ruang virtual dengan menggunakan platform Google Meet pada siang hari ini. Siang hari ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.1 dan 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Saya Gayan Inangi Maisela, CGP Angkatan 4, Kabupaten Wonogiri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita hadir pada ruang virtual pada siang hari ini. Semoga kegiatan nanti lancar hingga akhir tanpa ada kendala. Salawat dan salam semoga tetap curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah semua, marilah kita mulai diseminasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diseminasi pada siang hari ini lancar. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, ini kesepakatan kita pada ruang virtual siang hari ini ya. Sahabat semua, yang pertama membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Kita tahu masing-masing kita dengan lingkungan yang berbeda, masing-masing kita bertemu dengan orang yang berbeda, pasti punya pendapat yang berbeda pula setiap orang. Jadi kita harus menghargai setiap pendapat dari teman-teman semuanya. Yang kedua, membuka video bila tidak terkendala, jadi silahkan on cam bagi yang tidak terkendala. Yang ketiga, chat box secara aktif. Jadi nanti apabila saya kesalahan atau menjawab pertanyaan boleh melewati chatbox. Yang keempat, hadir seutuhnya. Mari kita hadir seutuhnya pada ruang virtual siang hari ini ya. Hati yang tenang begitu ya. Walaupun banyak permasalahan di luar sana mestinya ya. Saya yakin itu setiap orang punya permasalahan. Jadi tinggalkan sejenak, insya Allah tidak lama. Hadir seutuhnya pada diseminasi pada siang hari ini. Ya, ini kesepakatannya ya, sepakat ya, insyaallah. Lanjut, nah ini yang akan kita bahas pada modul 1.1-nya, yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Apa saja yang akan dibahas di modul 1.1 mengenai dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang menuntun, ya. Terus selanjutnya bagaimana sih kekuatan kodrat anak itu? Ya, bagaimana pendidikan yang berpihak pada anak? Lalu apa mengenai filosofi petani? Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Langsung saja mengenai konsep yang pertama yaitu menuntun. Ya, jadi maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di situ ada beberapa kata kunci ya yang ditulis merah: menuntun, kekuatan kodrat, anak-anak, selamat, bahagia, manusia, anggota masyarakat. Nah, itu adalah kata kunci dari menuntun. Ki Hajar Dewantara ya itu menyebutkan bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini para pendidik ya, kita itu punya sifat menuntun. Jadi sifat kita itu menuntun, bukan mencekoi anak-anak kita itu dengan semua keinginannya, mengiyakan semua keinginannya. Tidak, kita sifatnya adalah menuntun. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Apakah selama ini kita sudah menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya ataukah belum? Ataukah kita selama ini mencekoi mereka dengan keinginan-keinginan kita? Nah, itu menjadi PR bagi kita. Dan semoga dengan adanya diseminasi ini nanti akan sedikit menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tadi tujuannya adalah membuat selamat dan bahagia peserta didik kita sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu caranya bagaimana? Nah, itu adalah di sini
sudah ada pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, yang Ustazah semua pastinya sudah hafal. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Nah, Ustazah semua, ini adalah cara kita ya untuk menuntun anak-anak kita. Jadi apabila kita ada di depan, itu memberikan contoh, yang ada di tengah itu memberikan semangat, dan yang ketika kita berada di belakang itu memberikan dorongan. Lah, ketiga sinergitas ini ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, itu harus kita miliki sebagai pendidik. Untuk apa? Untuk menjadikan anak selamat dan bahagia. Nah, kita harus bisa menjadi ing ngarsa sung tulodo, kita harus bisa menjadi ing madya mangun karso, dan kita harus bisa menjadi tutwuri handayani. Itu mengenai konsep menuntun dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya mengenai kodrat anak. Jadi kodrat anak itu ada dua, Ustazah semua. Yang pertama adalah merdeka, yang kedua adalah bermain. Itu kodrat anak. Nah, mengenai merdeka itu bagaimana? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Nah, kekuatan sendiri itu bukan dimaksudkan bahwa kita mengajarkan anak untuk individualisme, tidak ya. Maksudnya kekuatan sendiri di sini adalah mengingatkan kepada anak bahwa dirinya itu punya kekuatan sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik harus mengingatkan kepada anak bahwa dirinya itu punya kekuatan sendiri sehingga bisa menguatkan kelompok kolaboratifnya. Jadi dirinya bisa membuat kelompoknya itu menjadi sebuah kekuatan begitu. Nah, pernyataan lain dari Ki Hajar Dewantara, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Nah, di sini ada dua kata kunci, Ustazah semua. Yang pertama adalah merdeka batin dan merdeka lahir. Merdeka batin itu didapat dari mana? Dari pendidikan, yang nantinya akan menghasilkan anak-anak yang humanis. Nah, merdeka lahir itu didapat dari mana? Didapat dari pengajaran, yang nantinya akan menghasilkan anak-anak cakap dan terampil. Nah, pendidikan itu akan menghasilkan anak yang humanis, yang akan memanusiakan manusia. Sedangkan pengajaran akan menghasilkan kecakapan dan keterampilan. Dengan pengajaran, anak bisa menghadapi permasalahan yang ada pada hidupnya. Maka dari itu, pendidik itu, guru itu tugasnya tidak hanya mengajar saja, melainkan melakukan pengajaran dan juga melakukan pendidikan. Begitu tentang merdeka. Nah, kodrat anak yang kedua adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa anak itu butuh bermain, apalagi kita orang dewasa ya, pasti butuh yang namanya bermain. Bahkan tidak sedikit orang dewasa yang sudah kecanduan game begitu ya. Jadi bermain itu tidak hanya kebutuhan anak-anak saja, ternyata kebutuhan orang dewasa itu pun juga salah satunya adalah bermain. Gitu. Nah, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, ya di dalam KHD Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan cipta, rasa, karya atau karsa dan pekerti itu sebenarnya sudah ada pada diri anak. Nah, jadi permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang selama ini kita lakukan itu sudah sesuai dengan kodrat anak ataukah belum? Apakah pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah memasukkan permainan-permainan yang menjadi kebutuhan anak ataukah belum? Apakah selama ini pembelajaran kita itu menjadi daya tarik bagi anak-anak dalam belajar ataukah belum? Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah pembelajaran selama ini
yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita saja ataukah sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Nah, selanjutnya adalah konsep berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ini ketika kita melakukan pembelajaran itu, apakah selama ini ketika kita memberikan A kepada anak, apakah kita menginginkan anak memberikan B kepada kita? Nah, ini menjadi pertanyaan juga kepada kita. Apakah kita selama ini mengajar untuk pamrih atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan pada saat ini ya, kurikulum K13. Nah, itu sudah menggunakan student center. Nah, itu berarti kita sudah menghamba kepada anak. Kalau yang dulu mungkin teacher center, nah sekarang sudah menjadi student center, berarti K13 ini sudah berhamba kepada anak karena anak sudah aktif dalam pembelajaran, begitu. Nah, pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya 2 orang. Inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, ini ya Ustazah semua. Jadi pokok dari pendidikan itu sebenarnya adalah dari ibu bapak, berarti dari keluarga. Nah, keluarga ini menjadi pokok ya, jadi menjadi pokok pendidikan. Jadi sebenarnya kalau wali itu menginginkan anaknya itu diserahkan secara penuh kepada sekolah, itu sebenarnya salah. Karena pokok pendidikan sebenarnya itu adalah di dalam ibu bapak, di dalam keluarga. Jadi ada yang namanya tripusat pendidikan, yaitu dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, 3 tripusat pendidikan inilah yang seharusnya bersinergi untuk mendidik anak-anak. Tidak sepenuhnya anak-anak langsung diserahkan kepada sekolah untuk dididik, itu tidak. Jadi harus ada 3 tripusat pendidikan ini yang bersinergi, yang saling membantu ya, agar apa? Agar pendidikan anak-anak itu bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada keterkaitan hubungan antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya, ini bukan tabula rasa, nih. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini sudah menjadi pergeseran makna ya. Kalau dulu itu anak kertas kosong yang kita siap untuk mewarnai, yang kita siap untuk menggambar pola di situ. Tidak, ternyata anak itu adalah bukan kertas kosong, tetapi anak itu sudah punya garis samar-samar. Kita tinggal menebalkannya. Nah, bagaimana cara menebalkannya? Cara menebalkannya adalah ini, dengan kekuatan konteks diri anak dan juga dari konteks diri anak sendiri itu bagaimana? Dari konteks anak sendiri itu adalah melalui beberapa konteks ya, disesuaikan dengan umurnya. Dari PAUD, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Nah, dari PAUD konteks diri adalah eksplorasi pengalaman. Kelas 1 sampai 3 adalah mengenal dan menguasai teks. Kelas 4 memperdalam dan memperluas konteks. Tingkat SMA orientasi pilihan hidup. Nah, ini praktik baik dari Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri mencontohkannya dari konteks sosiokultural, yaitu seni tari. Nah, 0 sampai 8 tahun itu wiraga, 8 sampai 16 tahun itu wiraga wirama, dan 16 sampai 24 tahun itu wirama. Nah, jadi itu adalah tentang bukan tabula rasa. Selanjutnya filosofi petani, konsep dari Ki Hajar Dewantara. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya.
hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Pernyataan dari KHD. Nah, ini petani itu dibutuhkan sebagai pendidik kita, gitu ya. Ketika kita menanam jagung, kita tidak mungkin menginginkan stroberi. Alhamdulillah, tapi kan di rumah anak sudah menjadi A, kita tidak mungkin menginginkannya menjadi B. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjadikan jagung itu berkualitas baik. Nah, sebagai contoh itu petani memperbaiki kondisi tanahnya, memberi pupuk, ya, membasmi ulat-ulat dan jamur agar jagung itu menjadi kualitas yang baik. Sama dengan kita pendidik. Nah, ketika kita menginginkan anak kita B, sedangkan anak kita sudah menjadi A, berarti tugas kita adalah bagaimana menjadikan A itu berkualitas. Seperti itu filosofi dari petani. Yang terakhir, modul 1.1 adalah mengenai budi pekerti. Karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, jadi budi pekerti itu dari dua kata, budi dan pekerti. Budi adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Pekerti adalah tenaga. Nah, tadi disebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu ada cipta, rasa, karsa, atau karya, dan pekerti. Nah, jika keempatnya ini bisa diselaraskan, maka akan menimbulkan keseimbangan dalam hidup. Nah, contohnya dari budi pekerti di sini adalah dari budaya ya, yaitu dengan permainan gamelan. Nah, ternyata gamelan itu jadi sarana terapi narapidana di Inggris. Jadi ketika gamelan dibawa ke Inggris, itu menjadi sarana olah sukma bagi narapidana di Inggris. Mungkin di Inggris tidak begitu mengenal olah sukma. Jadi ketika mereka memainkan gamelan, mendengarkan irama-irama gamelan secara bersama-sama, itu dari salah satu narapidana itu menyebutkan bahwa mereka sampai menangis. Nah, jadi budaya gamelan ini ketika dibawa ke Inggris itu menjadikan salah satu olah sukma di sana. Nah, sebagai contohnya begini, anak-anak di sekolah kita, di sekolah Islam terpadu ya, selalu diingatkan untuk melakukan ibadah-ibadah hariannya. Jadi apakah nanti ketika anak-anak sudah keluar dari IT menuju ke tingkat selanjutnya, apakah mereka bisa melaksanakan ibadah-ibadah hariannya atau tidak. Nah, itu sebagai budi pekerti yang berada pada dirinya, sehingga ketika di luar lingkungannya mereka bisa tetap melaksanakan. Nah, ini adalah mengenai dari modul 1.1 di guru penggerak ya. Tadi ada bagaimana kita menuntun, kekuatan kodrat anak ada dua, merdeka dan bermain, pendidikan yang berpihak kepada anak, dan filosofi petani yang terakhir itu adalah budi pekerti. Nah, itu dari modul 1.1-nya. Nah, kita lanjutkan di modul 1.4. Monggo silahkan yang mau minum dulu sambil mendengarkan ya. Yang selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif kita akan belajar 6 hal, yaitu tentang perubahan paradigma, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma. Di sebelah kiri itu ada ilusi kontrol, ya, ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira Ustazah dari keempat ilusi kontrol tersebut, itu kira-kira setuju atau tidak setuju dengan ilusi kontrol tersebut? Kira-kira setuju atau tidak Ustazah? Saya rasa tidak setuju ya Ustazah. Kenapa? Karena guru mengontrol murid itu tidak mungkin ya.
Jadi karena murid itu sekarang itu sifatnya merdeka begitu ya. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Terus, apakah semua penguatan positif itu efektif? Tidak juga. Karena bisa jadi contohnya kita memberikan reward ya. Jadi anak-anak mungkin melakukan pembelajaran dengan aktif apabila ada rewardnya. Kalau tidak ada rewardnya, mereka tidak aktif. Nah, itu jadi tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Terus, kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tidak juga ya. Kenapa? Karena bisa jadi kritik yang kita sampaikan itu malah tidak membuat karakter mereka kuat, melainkan malah membuat karakter mereka down, merasa malu, begitu. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak-anak kita ya. Karena apa? Karena sifatnya anak-anak kalau terus dipaksa itu malah menjadi semakin tidak terkontrol. Nah, begitu tentang ilusi kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak, Ustazah? Tidak bisa ya. Sekuat apapun kita ya membentengi seseorang, kita tidak bisa mengontrol seseorang. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah menguatkan keyakinan ya, menguatkan keyakinan seseorang agar mereka dengan keyakinan itu mau melakukan arahan dari kita. Nah, jadi dari motivasi intrinsiknya. Sebagai contoh begini, orang yang menggunakan helm. Ketika orang yang menggunakan helm itu agar apa? Agar memenuhi untuk memenuhi aturan-aturan supaya tidak mendapatkan tilang misalnya seperti itu. Nah, itu bukan dari keyakinannya sendiri. Nah, dari motivasi eksternal. Tapi kalau orang menggunakan helm ya karena untuk keselamatan, untuk menjaga dirinya. Nah, itu yang dinamakan dari motivasi intrinsik, dari motivasi dirinya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan konsep disiplin. Nah, jadi konsep disiplin ini ada dua ya, ada disiplin biasa dan disiplin positif. Nah, disiplin di sini bergeser arti, Ustazah semua. Kalau dulu disiplin itu kalau orang itu melakukan aturan-aturan yang ada itu disebut dengan disiplin. Tapi sekarang diganti menjadi disiplin positif, yaitu disiplin yang dari keyakinan dirinya sendiri, dari motivasi intrinsiknya. Maka sekarang bergeser dari disiplin biasa menjadi disiplin positif. Nah, disiplin positif ini ada 3 motivasi yang ada di dalamnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, Ustazah semua memberikan PR kepada anak-anak. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak mengerjakan PR? Nah, misalnya mendapatkan hukuman, misalnya dari gurunya. Nah, itu berarti anak-anak motivasi eksternal atau motivasi intrinsik. Hanya untuk memenuhi aturan, mengerjakan PR supaya tidak dihukum. Nah, berarti itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya di kelasnya itu ada aturan ketika mengerjakan PR itu nilainya ditambah 10% misalnya. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang disebut dari motivasi intrinsiknya, dari motivasi dirinya. Saya mengerjakan PR karena ini salah satu latihan saya
supaya saya bisa memahami pelajaran. Nah, jadi motivasi intrinsik itu diperlukan agar apa? Agar kita mudah mengendalikan anak-anak. Jadi setiap hari tidak memberikan menyampaikan aturan-aturan, menyampaikan peraturan kelas seperti itu. Nah, seharusnya adalah dengan keyakinan kelas. Nah, ini adalah terakhir tentang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini peraturan penting, tapi mereka bisa cakap memerintah diri mereka sendiri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, selama ini yang ada pada kelas kita adalah peraturan kelas, belum mencapai keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, kenapa kita menemukan setiap hari harus menemukan anak-anak yang tidak sesuai dengan aturan? Itu karena yang ada adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sifatnya adalah lebih konkret. Terus pernyataannya universal. Terus dalam bentuk positif. Terus tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar mudah diingat. Terus sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, jadi kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat hanya guru, terus ditempel di dalam kelas begitu. Tapi keyakinan kelas itu tidak. Keyakinan kelas itu yang membuat adalah semua warga kelas dan disepakati bersama. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kalau peraturan kelas itu biasanya kalau tidak mematuhi aturan itu ada hukuman. Nah, di situ. Nah, kalau keyakinan kelas itu ada konsekuensinya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, coba Ustazah semua coba dilihat di situ ada kolom A dan kolom B. Peraturan kelas versus keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Bisa dicatkan di chat box. Yang A atau yang B yang termasuk keyakinan kelas? Yang B ya. Kenapa? Karena yang B itu lebih positif. Nah, kenapa? Nah, di situ ada saling menyayangi, ya, semangat. Nah, itu kesepakatan kelas yang membuat anak lebih merasa bahwa dirinya itu dihargai. Kalau yang A itu bersifat lebih ke larangan, begitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Nah, ini memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat, terus mencatatnya di papan tulis, terus menyusun keyakinan kelas bersama-sama, mengubah kalimat negatifnya menjadi positif. Misalnya, jangan berlari-lari di kelas, menjadi berjalanlah di kelas. Nah, jadi kata-katanya itu lebih ke positif, bukan ke larangan. Nah, itu nanti disepakati oleh satu kelas. Nah, ini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada berapa? Ada 5. Ya, merasa diterima dan dicintai, merasa senang, merasa kebebasan, ada penguasaan, dan ada survival, kebutuhan. Ya, ada pertanyaan pemantik. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang
tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah apa, Ustazah semua? Kesenangan ya. Ya, kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru ya, itu punya 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Nah, dari tingkatan terendah itu penghukum. Terus di tingkatan kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Ke tingkatan ketiga ada teman, ke tingkat keempat ada pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi kita saat ini ketika menghadapi anak-anak yang tidak sesuai dengan peraturan kelas atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ini sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum itu misalnya dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu berarti penghukum. Nah, pembuat orang bersalah, misalnya dengan kata-kata berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, menjadi teman, bagaimana kata-katanya, misalnya ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, sebagai pemantau, misalnya peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah, sebagai manajer, itu berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu adalah posisi kontrol, dan yang paling tinggi tingkatannya itu adalah manajer. Jadi tidak langsung memberikan hukuman ke anak ya misalnya, tapi manajer ini lebih ke menanyakan kepada anak terlebih dahulu kenapa melakukan hal itu, terus bagaimana caranya memperbaiki, nah seperti itu. Nah, jadi manajer ini yang seharusnya menjadi posisi kita sebagai guru, bukan penghukum, atau bukan teman, atau bukan pemantau. Ya, lebih baik menjadi manajer. Nah, selanjutnya ketika ada anak didik kita ya yang keluar dari jalur tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu kita melaksanakan yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka. Nah, ini bagi ustadzah semua yang menemukan anak didiknya itu tidak sesuai aturan yang seharusnya, maka kita melakukan restitusi kepada mereka agar mereka kembali kepada keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Ada segitiga restitusi, ustazah semua. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi caranya adalah kita mendatangkan anak didik kita. Anak didik kita disuruh untuk datang ke kantor misalnya. Nah, jadi tidak memberikan restitusi di depan teman-temannya begitu ya, tetapi kita memanggilnya di suatu tempat ya, di kantor misalnya, kita panggil. Terus setelah itu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kata-katanya misalnya seperti ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Semua orang pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kita ya mungkin mengerti anak kita di kelas itu berantem atau mengerti anak kita di kelas itu gojek misalnya, nah itu langsung kita marahi, nah itu berarti penghukum. Nah, caranya melakukan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah menstabilkan identitas, itu melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan kalimat yang bagaimana? Dengan kalimat misalnya di situ contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi setelah dipanggil, setelah memberikan bagaimana
solusinya, seperti itu ditanyakan kepada anak. Anak sudah merasa bahwa dirinya bersalah. Nah, tindakan yang salah ini ditanya, mengapa kamu melakukan itu? Nah, jadi kita tanyakan dulu, mengapa kamu berantem dengan temannya? Mengapa kamu gojek dengan temannya? Ditanya terlebih dahulu. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apakah kamu masih ingat keyakinan-keyakinan kelas yang kita buat dulu? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Nah, setelah itu baru bagaimana solusinya agar kamu kembali kepada keyakinan. Nah, misalnya yang berantem itu tadi minta maaf, saling minta maaf, seperti itu. Nah, itu mengenai menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu Ustazah semua tentang modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, tadi kita belajar ya yang pertama tentang paradigma baru, terus dilanjutkan dengan konsep disiplin dan dilanjutkan dengan keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Terus selanjutnya ada kebutuhan dasar anak dan 5 posisi kontrol dan melakukan yang namanya restitusi. Nah, sampai di sini Ustazah diseminasi yang bisa saya sampaikan di modul 1.1 dan 1.4. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri diseminasi pada siang hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ustazah? Tidak ya, Ustazah. Harapannya di kelas yang mungkin selama ini masih menggunakan peraturan kelas, mungkin lebih diganti dengan keyakinan kelas. Caranya seperti itu tadi ya, Ustazah. Setiap anak berpendapat mungkin di kertas memo pad yaitu Ustazah semua yang warna-warna itu, kertas kecil-kecil itu. Nah, anak-anak mencatat di memo pad tentang keyakinan kelas yang akan mereka lakukan. Setelah itu ditempel di suatu kertas. Nah, terus kita sepakati bersama mana yang menjadi keyakinan kelas kita gitu. Nah, jadi dengan keyakinan kelas itu dimulai dari motivasi intrinsiknya. Jadi akan mengurangi beban kita sebagai guru untuk terus mengingatkan kepada anak tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Tetapi melainkan dari motivasi intrinsiknya sendiri untuk melakukan keyakinan-keyakinan tersebut. Dari saya cukup, mungkin ada yang ingin ditanyakan Ustazah atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ilmunya. Barakallah. Terima kasih sudah berbagi. Ya Ustazah Ida, semangat juga ya buat yang lainnya. Semoga bisa menciptakan budaya positif di SDIT Ulinuha khususnya. Oke, yang lain.